Shalom ibu-ibu serta saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya saat ini? Semuanya sehat-sehat? Ya, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau ucapkan syukur karena kasih dan pertolongan Tuhan sepanjang hari yang kita lalui. Mari bersama-sama kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi dan memperhatikan kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan senantiasa ada dan menyertai setiap langkah hidup kami. Dan saat ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Mari Tuhan, Kau yang urapi kami satu persatu, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Ketenangan yang kita dapatkan itu bisa saja dari anggota keluarga kita, saudara seiman, sahabat, ataupun orang lain. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa ketenangan-ketenangan yang kita dapatkan terkadang masih ada kekhawatiran di dalam diri kita. Tetapi ketika kita menyerahkan apapun yang menjadi pergumulan kita, cita-cita dan harapan kita kepada Tuhan, ketenangan sejati itu akan kita dapatkan. Mari bersama-sama kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Pertolongan-Mu.
dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom ibu-ibu terkasih dalam Kristus. Untuk kerinduan kita bersekutu dalam persekutuan Komisi Perempuan Ester, kita bertemu kembali meskipun masih melalui persekutuan virtual. Bulan September ini adalah bulan perdamaian. Kita jemaat termasuk kaum perempuan tergabung dalam Komisi Perempuan Ester diajak untuk menghidupi kehidupan sebagai murid Kristus yang menghadirkan damai. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur Engkau menyertai kehidupan kami. Bapa, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kalau sebentar kami akan belajar akan firman-Mu, Engkau sendiri yang membukakan hati kami, Engkau juga menolong anak-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah perkataan-Mu yang boleh disampaikan. Kami menyerahkan sedikit waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, hari ini kita akan bersama belajar dari Roma 12 ayat 16 sampai 21. Judul perikop ini adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya akan mengulang ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ibu-ibu yang terkasih, apa arti kata damai? Kita masuk dalam bulan pendamaian,
apa arti damai? Pasti kita bisa menjawab, tidak ada perang, atau aman, tenang, rukun. Itu arti kata damai yang selama ini kita mengerti. Semua orang mau mengalami hal tersebut. Tidak ada orang yang ingin hidup selalu dengan kondisi tidak damai. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, mudahkah damai itu ditemui? Selalu ada waktu, tempat, atau orang-orang tertentu yang membuat damai itu tiba-tiba hilang. Misalnya, pasti banyak ibu-ibu muda yang sering mengalami di pagi hari waktu menyiapkan anak-anak berangkat ke sekolah dan suami berangkat ke kantor, gitu ya. Semua terburu-buru dan seringkali suara lembut seorang ibu itu bisa menjadi suara teriakan-teriakan yang garang begitu. Damai di dalam keluarga menjadi tiba-tiba hilang. Atau sore hari ketika menemani anak-anak belajar matematika misalnya, damai bisa tiba-tiba hilang. Atau untuk ibu-ibu yang sudah senior, ketika malam hari itu, kalau usia sudah senior itu biasanya malam itu waktunya semua orang sudah tidur lelap, itu ada waktu di mana yang sudah yuswa itu tidak bisa tidur. Pada saat malam sepi, tidak bisa tidur, maka pikiran akan kemana-mana begitu ya, dan kadang-kadang rasa tidak tenang, rasa tidak damai itu akan muncul. Ada waktu-waktu seperti itu, atau tempat-tempat tertentu yang membuat kita tiba-tiba kehilangan damai. Apa sebetulnya yang menyebabkan damai itu hilang? Yang pertama adalah rasa cemas atau penyesalan. Kita kembali ke contoh ibu-ibu yang menyiapkan anak-anak berangkat sekolah tadi ya. Pasti hatinya dipenuhi dengan kecemasan, jangan-jangan ini nanti anak saya terlambat. Atau kalau yang mendampingi anaknya belajar matematika, ternyata menemui bahwa sulit sekali anaknya mengerti matematika, maka timbul kecemasan, ini nanti nilainya jadi bagaimana? Hal-hal yang kecemasan-kecemasan seperti itu memunculkan hilangnya damai. Demikian juga ibu-ibu yang sudah senior, ketika tiba-tiba tidak bisa terlelap di malam hari, memikirkan anak dan cucu, bagaimana ya keadaannya, sehatkah, dan lain sebagainya. Kecemasan-kecemasan itu menimbulkan damai itu hilang. Demikian juga rasa penyesalan. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu dan kemudian kita menyesali itu membuat damai hilang. Yang berikutnya adalah ketika kita menyimpan dendam atau kesalahan orang lain. Kadang-kadang hal yang sederhana, kita berpapasan dengan orang lain, dengan teman kita, hari itu mungkin dia memikirkan sesuatu dan tidak menyapa kita. Itu bisa menjadikan hati kita menjadi tidak damai karena kita menyimpan kesalahan orang itu. Dia kok tidak menyapa aku ya? Hal-hal seperti itu bisa menghilangkan damai di dalam hati kita. Yang berikutnya adalah tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Seringkali kita mengharapkan situasi terjadi seperti plan A gitu. Ternyata tidak terjadi seperti itu. Atau kita meminta anak kita atau suami kita untuk melakukan sesuatu dengan cara yang seperti ini gitu. Tetapi tidak seperti itu yang dilakukan. Nah, ada banyak perempuan yang ikrik begitu ya. Jadi kalau tidak dilakukan seperti itu kemudian menjadi ngomel-ngomel. Nah, rasa damai itu kemudian menjadi hilang. Yang berikutnya adalah ketika persoalan, ya kita semua mengalami banyak persoalan di dalam kehidupan kita, permasalahan di dalam kehidupan kita. Ada persoalan-persoalan yang kemudian kita atasi dengan baik, ada persoalan-persoalan yang mungkin kita tidak mengatasi itu, tetapi kita hanya membiarkan itu dan mengeluhkan kembali tanpa ada tindak lanjut atau penyelesaian terhadap permasalahan itu. Hal-hal seperti itu bisa menyebabkan hilangnya damai di dalam hati kita dan
merambat ke lingkungan kita. Masih banyak hal yang membuat kita kehilangan damai. Kita semua pernah mengalami itu, dan sama seperti kita mengalami lapar, keluarga kita juga lapar di dalam rumah, di dalam keluarga kita. Ketika anggota keluarga kita merasakan lapar dan membutuhkan makanan di rumah, maka dalam banyak kasus, ya, itu ibu-ibu yang akan bertindak mengatasi permasalahan lapar tersebut. Ke dapur, memasak makanan untuk dinikmati seluruh keluarga, kemudian permasalahan lapar hilang. Ibu-ibu menjadi solusi di dalam permasalahan lapar. Demikian juga dengan damai. Ketika lingkungan kita menginginkan hadirnya rasa damai, ayem, tentrem di dalam hati kita, keluarga kita, lingkungan kita, perempuan diundang untuk menghadirkan damai. Mengapa? Karena kita perempuan, kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Matius 5 ayat 9, kita bisa membaca di sana, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita sudah disebut sebagai anak-anak Allah. Pada saat kita berdoa, kita sering menyebut Bapa. Kita menganggap bahwa kita ini anak-anak Allah. Maka wajib bagi kita, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk membawa damai, karena kita adalah anak-anak Allah. Yang berikutnya adalah karena memang inilah yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kita kembali ke Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya jika bergantung pada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itulah yang menjadi perintah Allah bagi kita untuk lakukan di dalam kehidupan kita. Yang lain yang menjadikan alasan mengapa kita harus membawa damai di dalam kehidupan kita dan sekeliling kita adalah karena hidup dalam damai adalah ciri komunitas Kristen, murid Kristus. Paulus di dalam banyak surat-suratnya selalu mengingatkan jemaat untuk hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Di 1 Tesalonika 5 ayat 13, Ibrani 12 ayat 14, kita diundang untuk hidup dalam damai, menghadirkan damai. Lalu bagaimana kita menghadirkan damai itu? Kalau kita memang harus melakukan itu. Ada banyak hal di dalam Roma 12 ayat 16, kita diingatkan untuk rendah hati. Tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak sombong di dalam pemikiran kita, perkataan kita maupun tindakan kita. Terkadang kita tidak menyadari apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu bisa merupakan suatu kesombongan. Satu kali pernah saya mendapati situasi di mana satu orang tidak bisa memakai baju kotak-kotak yang harusnya itu menjadi seragam. Kemudian satu ibu yang lain mengatakan, "Mbok ngomong aku duwe sak lemari." Itu mungkin didasarkan pada keinginan untuk membantu, tetapi apa yang dikatakan itu tertangkap lain oleh perempuan-perempuan yang lain. Kita di dalam perkataan kita, di dalam pemikiran kita, di dalam tindakan kita, kita minta hikmat supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan itu tidak menunjukkan kesombongan. Mengapa? Karena ketika kita hidup rendah hati, orang lain tidak merasa direndahkan. Orang lain tidak merasa iri dengan keadaan kita. Sehingga itu menyebabkan orang lain merasa nyaman ada di tengah-tengah atau ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita bisa diterima dengan baik di lingkungan kita, di lingkungan keluarga, pekerjaan maupun masyarakat, maka kita lebih leluasa di dalam memberikan keteladanan iman. Yang kedua adalah tidak menyimpan dendam. Di ayat 17 dan 19 di sana dikatakan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, Gusti mboten sare. Bukan berarti kita mengharapkan Allah membalaskan sakit hati kita, tetapi menyerahkan perkara tersebut sepenuhnya kepada Allah. Bahkan sampai mohon
memohonkan pengampunan terhadap orang yang mendatangkan ketidakadilan yang ditimpakan kepada kita. Hal ini akan mengangkat rasa benci dan rasa permusuhan di dalam hati kita. Yang berikutnya, memiliki hati yang penuh belas kasih. Di ayat 20, kita diminta untuk berbuat baik pada orang yang menganggap kita seteru. Diperlukan kesabaran penuh dan kontrol emosi yang sangat baik untuk kita bisa melakukan hal ini. Perempuan diundang untuk mengolah kesabaran, mengontrol emosi, untuk bisa mendatangkan belas kasih bagi saudaranya. Tidak semudah menyiapkan hidangan masakan bagi anggota keluarga yang lapar. Tetapi ketika kita mengingat bahwa kita sudah diberi hak istimewa sebagai anak-anak Allah, dan kita dipanggil untuk menyatakan damai sejahtera sebagai ciri pengikut Kristus, maka dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan melaksanakan perintah Allah Bapa kita untuk menghadirkan damai sejahtera mulai dari lingkungan terkecil kita di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Selamat menjadi perempuan pembawa damai. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita tanpa Allah peduli. Meskipun terkadang yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi yakinlah bahwa di balik semuanya itu Tuhan punya maksud dan rencana yang terindah dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita mau naikkan doa-doa syafaat kita dengan pujian Allah peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, kami datang mengucapkan syukur karena kami boleh belajar untuk menjadi perempuan-perempuan pembawa damai. Engkau kiranya memampukan setiap kami di dalam kami melaksanakan tanggung jawab kami di dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun pekerjaan. Mampukan kami untuk menjadi pembawa damai. Kami juga berdoa untuk bangsa kami di dalam kondisi pandemi COVID-19. Bapa, kiranya Engkau menolong setiap pemimpin
negara, baik dari pusat maupun sampai di daerah, untuk memikirkan setiap kebijakan yang tepat untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul dari COVID-19 ini, baik itu permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, permasalahan kesehatan. Kiranya Engkau sendiri yang menolong Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat, untuk anak bangsa ini, supaya mereka mempunyai hati yang tunduk pada pemerintah ketika mereka harus melakukan setiap peraturan yang diamanatkan untuk kebaikan bersama. Kiranya Engkau memberikan hati yang tunduk, Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis, tenaga kesehatan, terlebih untuk para perempuan, tenaga medis dan kesehatan yang mereka juga harus merawat keluarga mereka di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di rumah sakit. Bapa, kiranya Engkau berikan kesehatan penuh, Engkau berikan hikmat-Mu, Engkau berikan sukacita di dalam melakukan setiap tanggung jawabnya. Kami memohonkan setiap keluarga di dalam melewati masa pandemi ini, kiranya Engkau memampukan kaum perempuan di dalam mendampingi keluarga, di dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Engkau berikan kemampuan, Tuhan, Engkau berikan kesabaran sehingga tugas dan tanggung jawab yang ditambahkan boleh dilakukan dengan baik. Bapa, banyak hal yang ingin kami mintakan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang jauh lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seru doa kami dalam tangan kasih-Mu, dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Hai ibu-ibu, kaum perempuan yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Masih semangat? Harus dong. Meskipun kita harus beribadah di rumah, tetapi tetap semangat ya. Mari dengan kesempatan beribadah di rumah ini, biarlah membuat kita semakin dekat sama Tuhan, kita semakin mengerti bagaimana sih Tuhan mengasihi kita melalui kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, selama beribadah di rumah, tetap semangat ya. Halo ibu-ibu, tetap semangat ya mendampingi anak-anak di rumah belajar, tetap mengingatkan anggota keluarga untuk mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ibu-ibu kuncinya. Semangat!